Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita semuanya masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah memasuki hari yang ke-18. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan. Bapak Ibu, wali siswa SD Muhammadiyah Cipete yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Muhammadiyah Cipete yang Pak Guru banggakan, Pak Guru cintai. Pada kesempatan ini, izinkanlah Pak Guru menyampaikan sebuah kultum dengan tema wasiat surat Luqman menggali pola pendidikan Islam. Anak-anak semuanya yang berbahagia, sebelum kita melihat wasiat Luqman Al-Hakim apa saja yang disampaikan di dalam surat Luqman itu, terlebih dahulu Pak Guru bertanya kepada anak-anak, siapa sih sebenarnya yang namanya Luqman Al-Hakim itu? Apakah dia adalah seorang nabi ataukah dia adalah seorang rasul? Lalu kenapa namanya sampai diabadikan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba solih yang Allah telah anugerahkan hikmah kepadanya. Baiklah, marilah anak-anak semuanya kita lihat wasiat Luqman Al-Hakim apa saja yang disampaikan di dalam surat Luqman itu. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu supaya bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka dari ayat yang ke-12 ini dapat disimpulkan wasiat Luqman yang pertama adalah supaya kita bersyukur kepada Allah. Karena sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan sampai dengan nikmat hidup yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bahkan kalau bisa dikatakan, seandainya kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, marilah kita praktikkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari kita bangun tidur, kita ucapkan rasa syukur itu dengan kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan diriku setelah kematianku, dan kepadanya diriku dikembalikan. Kemudian bersyukur yang lain adalah bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jika saat ini anak-anak semuanya sedang menunggu saat berbuka puasa, kemudian di meja sudah tersedia berbagai menu makanan, tetapi dari lisan anak semuanya keluar ucapan, Bu, kok makanan yang tersedia untuk berbuka hanya ini saja, itu berarti menandakan anak-anak belum mensyukuri rezeki yang Allah berikan hari ini. Ingat, la in syakartum la asidanakum wa la in kafartum
inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Oleh karenanya, marilah kita semuanya menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur terhadap semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita. Kemudian wasiat yang kedua adalah terdapat dalam ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman. Maka dari ayat yang 13 ini dapat disimpulkan wasiat Luqman yang kedua adalah supaya jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah, jangan sampai kita mensekutukan Allah dengan sesuatu. Anak-anakku, di saat kita melaksanakan sholat, kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka dengan demikian kita beribadah, kita menyembah, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah kita mendengarkan dua wasiat Luqman tadi, semoga anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Demikianlah yang perlu Pak Guru sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Amin amin ya robbal alamin. Demikian akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi